Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Kennedy Lutfi dari Unit Pelaksana Teknis SMK Negeri 1 Lahat, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan berbagi tentang pengimbasan bimbingan teknik seri pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apa itu program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif? Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif itu adalah satu upaya meningkatkan kompetensi guru. Upaya meningkatkan kompetensi guru ini dalam rangka memahami keberagaman dari peserta didik. Kita ketahui dalam satu kelas itu perilaku peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, dengan fisik yang berbeda, memiliki berbagai macam keberagaman. Dengan demikian, guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi kurikulum. Jadi kurikulum yang ada bisa diadaptasi sesuai dengan keberagaman dari peserta didik, sehingga kurikulum tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Kemudian, bagaimana cara mengikuti bimbingan teknis dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang bimbingan teknis pendidikan inklusif, yaitu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yakni pertama cara mendaftar, kemudian tujuan, pola BIMTEK pendidikan inklusif, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peserta dan hasil. Baik, kita lihat bagaimana cara mendaftar dari BIMTEK ini. Untuk BIMTEK ini dalam mendaftar kita harus melakukan paling tidak ada 10 langkah. Langkah pertama yakni dengan mengklik tautan ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Tautan ini nanti akan menghantarkan kita kepada satu pilihan untuk mengklik "Oke, saya mengerti". Selanjutnya, peserta diminta untuk memasukkan email. Email di sini adalah nomor UKG. Nomor UKG dan passwordnya adalah password dari UKG. Kemudian jika email dan passwordnya cocok, maka pendaftar diarahkan pada beberapa pilihan. Dari sekian banyak pilihan itu, maka pilih seri pendidikan inklusif karena kita akan mengikuti BIMTEK pendidikan inklusif. Jika sudah, maka di bagian bawah nanti akan dijumpai klik untuk selengkapnya. Langkah ke-6, kalau sudah diklik selengkapnya, maka kita mulai belajar. Ketika sudah mulai belajar, maka langkah ke-7 yaitu daftar. Dalam mendaftar ini nanti pada langkah ke-8 kita dipersilakan untuk memilih mau angkatan keberapa sesuai dengan tanggal dan kesempatan bagi pendaftar masing-masing. Jika sudah kita pilih salah satu di antaranya, maka klik daftar. Dengan demikian, maka proses pendaftaran sudah selesai. Jika proses pendaftaran selesai, maka silakan diikuti bimbingan dan pelatihannya selama beberapa hari pada tautan ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian apa saja tujuan dari BIMTEK pendidikan inklusif ini? Tujuan dari pendidikan BIMTEK inklusif ini paling tidak ada 3 bagian. Yakni pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, tentang konsep dasar pendidikan inklusif, dan tentang sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus inilah yang dimaksud dengan inklusif. Kemudian tujuan yang kedua yakni dapat meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi
Jadi meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung untuk melakukan identifikasi. Jadi nanti kita diminta untuk mengidentifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individu atau PPI. Ini yang akan dikerjakan secara langsung oleh peserta. Dan yang ketiga adalah tujuannya dapat memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti BIMTEK dan pelatihan secara daring. Jadi kita akan mendapat pengalaman bagaimana mengikuti BIMTEK dan pelatihan secara daring. Karena BIMTEK ini dilaksanakan secara daring murni. Kemudian apa pola dari BIMTEK dan pelatihan pendidikan inklusif ini? Pola yang akan dipakai yaitu ada 3. Ya. Jadi apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif ini? Ada 3. Yang pertama polanya adalah berkesinambungan. Kesinambungan antara tahapan pemahaman konsep melalui pendekatan modular, jadi melalui BIMTEK modul. Kemudian tahapan penguasaan yang menekankan pada keterampilan, yaitu berupa pelatihan. Jadi setelah BIMTEK kita masuk pada tahap penguasaan berupa pelatihan. Itu yang dimaksud dengan berkesinambungan. Kemudian pola yang kedua yaitu lebih konsisten. Pola yang kedua mendorong peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terukur. Jadi kita diminta belajar mandiri, konsisten dan terukur dengan memenuhi kaidah akademik. Setiap tahapan pembelajaran disetting per hari dengan ekuivalensi 4 jam pelajaran per hari. Jadi pembelajarannya disetting per hari, setiap hari, di mana pada satu harinya kita mendapat ekuivalensi atau kesetaraan dengan 4 jam pelajaran per hari. Ini yang dimaksud dengan lebih konsisten. Dan yang ketiga, lebih kolaboratif. Lebih kolaboratif maksudnya kita belajar dengan rekan guru lainnya. Jadi nanti untuk belajar dengan rekan guru lainnya ini peserta akan diminta dalam memasuki atau bergabung dalam grup Telegram. Dalam grup itulah nanti kita berkolaborasi sesama guru, sesama peserta, dan mendorong guru menyelesaikan semua tahapan secara kolaboratif dan gotong royong. Jadi selain kerjasama, kita diminta untuk gotong royong, saling membantu sesama peserta, sehingga kesulitan yang dihadapi oleh peserta yang lain bisa ditanggulangi dan dicari jalan keluarnya oleh peserta yang lain. Ini yang dimaksud dengan kolaboratif. Jadi ada 3 tadi, yakni berkesinambungan, kemudian lebih konsisten, dan lebih kolaboratif. Ini pola-pola yang dipakai, ada 3 pola yang dipakai dalam pelatihan ini. Selanjutnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peserta. Apa saja tahapan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif ini? Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama diidentifikasi dengan tahapan 0, yaitu orientasi. Ini masih ada kode, belum ada logonya, masih 0, belum ada tanda. Pada tahap ini kita dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan lain-lain. Jadi hanya berupa orientasi dan pengenalan. Tahap berikutnya, tahap pertama, yaitu tahap BIMTEK, bimbingan teknis. Nah, pada tahap ini kita sudah masuk beberapa kegiatan penyelesaian kegiatan, yakni mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, memahami konsep keberagaman peserta didik, kemudian konsep dasar pendidikan inklusif. Jadi keberagaman peserta didik terlebih dahulu, kemudian mengecil pada konsep dasar pendidikan inklusif, dan yang terakhir pada BIMTEK ini kita akan diminta untuk memahami sistem layanan pembelajaran. Ini nanti semuanya akan didapatkan pada BIMTEK. Setelah selesai tahapan BIMTEK, kita masuk ke tahap yang kedua. 1, 2.
tahapan yang kedua ini berupa pelatihan. Nah, pada tahap ini peserta akan diberikan latihan untuk melaksanakan beberapa hal yang dilaksanakan, yakni diawali dengan mengidentifikasi pada pelatihan ini. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi keberagaman peserta didik, kemudian melakukan asesmen atau penilaian. Selanjutnya menyusun planning matrik dan membuat program pembelajaran individual. Jadi paling tidak pada tahapan pelatihan ini ada 4 langkah atau 4 tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu mengidentifikasi, melakukan asesmen, planning metrik, dan membuat program pembelajaran individu. Jika sudah melakukan tahap yang kedua, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3. Jika tahapan ini belum selesai, maka kita tidak bisa melangkah ke tahapan yang ketiga. Apa saja yang dilakukan pada tahapan yang ketiga? Pada tahapan ketiga ini kita diberi materi microlearning. Materi microlearning ini adalah sebagai pelengkap atau penunjang yang dapat menambah pengetahuan atau pemahaman serta pengalaman guru. Jadi hanya pelengkap, maka peserta diminta untuk melengkapi pengetahuannya dengan cara microlearning. Karena di sana kita akan mendapatkan atau dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus atau disingkat PDBK. Dan yang terakhir, tahap yang keempat, yaitu pengimbasan. Seperti yang dilakukan pada saat ini, yaitu saya sudah melakukan pengimbasan. Pada tahap ini peserta diharapkan menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mempresentasikan program, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Kemudian yang terakhir, yaitu dalam BIMTEK ini adalah apa yang didapat peserta program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Maka peserta akan didapatkan atau akan menghasilkan sebuah pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik. Konsep keberagaman peserta didik. Keberagaman berarti bermacam-macam perbedaan pada setiap peserta didik. Kemudian konsep dasar pendidikan inklusif. Kemudian hasil yang didapatkan adalah sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini yang pertama yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua yang didapatkan oleh peserta adalah meningkatnya pengalaman guru dalam melakukan identifikasi. Pengetahuan guru dalam menyusun asesmen. Dan pengetahuan guru dalam membuat planning metrik. Dan terakhir ada pengetahuan kita membuat program pembelajaran individual, perorangan. Dan yang ketiga adalah hasil dari pelatihan ini terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah 3 hasil yang didapat oleh peserta. Kemudian yang keempat, dapat memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, demikian hal-hal yang harus kita ketahui terkait dengan bimbingan teknis dan pelatihan pendidikan inklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.